Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai randomized one way ANOVA, yaitu metode analisis, dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Anastasia Sardeheni dengan NIM 267, Nafisa Uktin dengan NIM 264, Fani Witamara dengan NIM 265, Siti Arifah Rohani dengan NIM 268, dan Veronik Audrey dengan NIM 269. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. One way ANOVA atau sering disebut dengan analisis ragam satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Teknik ANOVA ini biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental ataupun ex post facto. Next. Kriteria untuk dapat menganalisis data yang berasal dari banyak kelompok eksperimen yaitu yang pertama, observasi yang dilakukan harus independen. Yang kedua, masing-masing kelompok eksperimen harus memiliki varian yang kurang lebih sama. Yang ketiga, data yang diolah merupakan data interval atau rasio. Yang keempat, skor harus terdistribusi secara normal. X. Tujuan dari pengujian ANOVA sendiri yaitu memudahkan pengguna atau pembaca menganalisis beberapa kelompok sampel yang berbeda sekaligus meminimalkan risiko kesalahan. ANOVA juga dapat membantu menentukan signifikansi perbedaan mean jika dibandingkan dengan kumpulan sampel lainnya. Selanjutnya akan Next. Baik, dalam melakukan penelitian menggunakan metode one way ANOVA, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Nah, langkah-langkahnya itu antara lain yang pertama adalah kita harus menghitung sum of squares atau jumlah kuadrat dari total antar kelompok dan dalam kelompok, atau akan disingkat kuadrat total dengan JKT antar kelompok JKA dan dalam kelompok adalah JKD. Di sini kalau diperhatikan pada rumus yang pertama itu, untuk mencari nilai JKT, sama dengan kita menggunakan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N, di mana sigma X dikuadratkan per N itu disebut juga dengan suku koreksi atau SK atau correction. Lalu aturan yang kedua untuk mencari JKA atau kuadrat antar kelompok tadi itu bisa dilihat rumusnya di sini ya, sedikit panjang, jadi diperhatikan saja. Ya, lalu untuk mencari nilai JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok, itu nilai JKT dikurangi dengan JKA. Lanjut. Lalu yang kedua adalah menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom, di mana ada derajat kebebasan total atau DBT, derajat kebebasan antar kelompok atau DBA, dan dalam kelompok atau DBD. Di mana untuk mencari nilai masing-masing dari derajat kebebasan tersebut, yang pertama untuk mencari DBT itu adalah rumusnya N-1. Lalu untuk DBA itu K-1 dan DBD adalah N-K, di mana N itu adalah jumlah subjek dalam penelitian dan K adalah jumlah kelompok data atau interval data. Lanjut. Yang ketiga adalah menghitung rata-rata kuadrat atau mean of squares yang antar kelompok atau RKA dan dalam kelompok atau RKD. Jadi di sini tidak ada RKT ya. Di mana yang pertama untuk mencari RKA itu rumusnya adalah JKA dibagi DBA, di mana tadi JKA itu adalah jumlah kuadrat ya antar kelompok. Lalu RKD adalah JKD per DBD. Kita lihat rumus yang tadi ya, itu dimasukin ke untuk mencari rata-rata kuadratnya itu masukin rumus yang tadi.
Lalu yang keempat adalah menghitung nisbah atau rasio F dengan rumus F sama dengan RKA per RKD. Di mana ketika nilai RKA dan RKD ini sudah dapat dari rumus yang sedemikian rupa di atas, maka kita bisa menghitung rasio F. Lanjut. Selanjutnya, melakukan interpretasi dan uji signifikansi pada rasio F yang diperoleh dengan membandingkannya dengan harga F teoretik yang terdapat dalam tabel nilai-nilai F. Yang pertama, rasio F yang diperoleh disebut F empirik atau FA. Harga F yang terdapat dalam tabel disebut dengan F teoretik atau FT. Apabila FE lebih besar dari FT, maka diinterpretasikan signifikan yang berarti terdapat perbedaan. Apabila FE kurang dari FT, maka diinterpretasikan tidak signifikan, berarti tidak terdapat perbedaan di antara kategori data yang diteliti. Prosedur untuk melihat tabel F adalah dengan menggunakan DBA sebagai pembilang dan DBD sebagai penyebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ANAVA. Di sini kelompok kami mengambil contoh randomized one-way ANAVA, di mana desain ini diawali dengan melakukan randomisasi untuk memasukkan subjek ke dalam lebih dari 2 kelompok penelitian. Contohnya di sini melakukan penelitian eksperimental pada beberapa orang yang telah diajak untuk masuk ke dalam 3 kelompok penelitian. Pada penelitian pertama diberikan iklan yang berada di bagian atas. Kemudian pada kelompok kedua diberi iklan yang sama, namun letaknya di bagian tengah. Dan yang terakhir iklan yang sama, namun letaknya di bawah. Setelah diberi beberapa waktu untuk memperhatikan iklan yang diberikan, kemudian subjek diminta untuk menuliskan kata-kata yang ada di dalam iklan tadi. Setelah melakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa iklan di tengah memiliki rata-rata tinggi, sedangkan iklan di bawah memiliki rata-rata rendah. Selanjutnya, Selanjutnya ada contoh penelitian yang judulnya mengatasi kecemasan diri terhadap isu virus corona 19. Efektivitas pendekatan solution focus brief counseling dengan teknik talk stopping. Metode penelitian ini menggunakan rancangan non-equivalent group, pretest, post-test, control group dengan random sampling untuk memilih 16 siswa. 8 dalam kelompok eksperimen dan 8 dalam kelompok kontrol. Intervensi dilakukan melalui konseling teknik talk stopping dengan pendekatan solution focus brief. Data dikumpulkan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kecemasan dan dianalisis dengan uji paired sample test dan one-way ANOVA. Setelah validasi instrumen dan uji normalitas serta homogenitas dilakukan. Untuk hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa konseling kelompok teknik talk stopping dengan pendekatan solution focus brief efektif dalam mengurangi kecemasan diri siswa. Dibuktikan oleh uji paired sampel test dengan taraf signifikan P kurang dari 0,01. Hasil uji one-way ANOVA juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok eksperimen dengan kontrol isu COVID-19 dengan kontrol. Isu COVID-19 mempengaruhi kecemasan individu, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kecemasan siswa SMA atau sederajat. Selanjutnya, di hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan teknik thought stopping untuk mengurangi kecemasan. Nah, penelitian ini menjelaskan bahwa meski seseorang cemas, tetap pada tingkat kecemasan sedang, kognitif, perilaku, dan emosional tanggapan individu menurun.
Mengatasi gejala kecemasan dalam bentuk insomnia lebih efektif dengan teknik kognitif daripada teknik thought stopping. Selanjutnya, kesimpulannya adalah desain anafas satu jalan dapat digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 variabel bebas, di mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh desain 2 kelompok. Desain ini mengacu pada metode variasi seirama dari hukum kausalitas J.S. Mill. Dengan melakukan penelitian eksperimental berdesain anafar, peneliti akan lebih yakin mengenai hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tidak hanya sekedar diberikan pada kelompok lain, tapi juga diberikan dalam jumlah atau jenis yang berbeda. Bila perbedaan variasi, jenis maupun kuantitas variabel bebas yang diberikan pada beberapa kelompok menyebabkan perbedaan hasil pada variabel terikat, maka keyakinan terhadap hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.